Barcelona dilaporkan bertekad untuk mempermanenkan status Marcus Rashford di akhir musim ini. Penyerang internasional Inggris tersebut bergabung dengan Camp Nou sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu, setelah sebelumnya terpinggirkan dari skuad Manchester United di bawah manajer Ruben Amorim. Meskipun kepergian Amorim dari Old Trafford awal pekan ini, 14 bulan setelah penunjukannya, mungkin membuka kembali peluang Rashford di United, Barcelona telah menunjukkan niat kuat untuk mempertahankannya secara permanen. Rashford sendiri telah menunjukkan performa impresif selama masa pinjamannya di Spanyol. Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Santos untuk transfer permanen bek kiri asal Brasil, Souza, ke Stadion Tottenham Hotspur, menurut Fabrizio Romano. Spurs sedang mencari tambahan pemain untuk memperkuat skuad mereka setelah awal musim yang kurang memuaskan. Saat ini berada di posisi ke-14 klasemen, Tottenham berupaya membangun momentum di paruh kedua musim demi meraih kualifikasi Eropa. Salah satu area yang ingin mereka perkuat adalah posisi bek kiri, menyusul cedera Destiny Udogie yang berulang kali terjadi. Hal ini membuat Jed Spence harus sering menggantikan posisi pemain internasional Italia tersebut, dengan Souza kini diidentifikasi untuk menambah kedalaman skuad. Pakar transfer menambahkan bahwa pemain berusia 19 tahun itu dijadwalkan tiba di Inggris pada hari Minggu untuk menjalani proses medis dan pertukaran dokumen setelah adanya kesepakatan dengan pihak pemain dan Santos dalam kesepakatan senilai 13 juta pound. Bukayo Saka akan lama jadi pemain Arsenal. Sebab, winger kanan The Gunners itu baru saja diikat kontrak sampai 2031. Kepastian itu diumumkan oleh The Athletic, Jumat, 9 Januari 2026, malam waktu Indonesia Barat. Saka mendapat kontrak baru berdurasi 5 tahun dan jadi pemain pertama dalam sejarah klub yang mendapat kontrak 300.000 pound per pekan. Kontrak baru ini terbilang pantas mengingat Saka punya peran penting di lini serang tim. Apalagi dia juga lulusan akademi klub itu dan berstatus wakil kapten. Ini sekaligus mengakhiri spekulasi soal masa depan Saka yang sempat muncul 2 musim terakhir. Saka sempat dikaitkan akan pindah ke Spanyol untuk memperkuat Real Madrid atau Barcelona. Berita Liga Italia kembali menghangat dengan kabar dari Edoardo Bove, pemain muda yang berpotensi segera kembali ke lapangan hijau setelah 13 bulan absen. Menurut laporan terbaru pada hari Kamis, Bove hampir mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Watford, klub di Championship Inggris, setelah insiden kolaps yang dialaminya saat bertanding untuk Fiorentina. Bove mungkin dapat mengikuti jejak Eriksen dengan pindah ke Inggris bulan ini, berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano. Watford dikabarkan hampir menyelesaikan perekrutan pemain berusia 23 tahun tersebut sebagai agen bebas. Bove dilaporkan telah mengakhiri kontraknya dengan Roma, yang berarti ia dapat meninggalkan Stadio Olimpico kapan saja, tidak harus menunggu jendela transfer Januari. Vinicius Junior mengejek pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone di media sosial setelah pertandingan mereka di Piala Super Spanyol. Dengan berkomentar, Anda kalah lagi di babak knockout, pada unggahan yang menampilkan video insiden tersebut. Kamera TV pertama kali menangkap percakapan keduanya tentang banding penalti Atletico di babak pertama, sebelum Simeone tampak berulang kali mengatakan kepada Vinicius bahwa Real akan menyingkirkannya. Liverpool telah menyelesaikan penandatanganan bek Mortala Ndiaye, tunduk pada izin internasional. Bek tengah muda Senegal, yang berusia 18 tahun awal bulan ini, bergabung dengan jajaran U21 The Reds dari Amitia FC di tanah kelahirannya. Ndiaye mewakili negaranya di Piala Dunia FIFA U17 pada bulan November, membuat 4 penampilan saat mereka mencapai babak sistem gugur. Dia juga tampil untuk Senegal di level U18. Chelsea kembali memasuki era baru. Lim Rose Senior resmi menjadi pelatih kepala permanen kelima klub itu dalam 5 tahun terakhir, sebuah angka yang mencerminkan ketidakstabilan di Stamford Bridge. Pelatih muda itu datang dengan janji sepak bola agresif dan menghibur. Rose Senior ingin supporter berdiri dari kursinya di 10 menit pertama setiap pertandingan, sebuah visi ambisius di tengah kondisi Chelsea yang sedang melewati 5 laga tanpa kemenangan. Pertanyaannya bukan hanya soal filosofi, tetapi soal penerapan. Seperti apa sebenarnya gaya main Rose Senior? Dan bagaimana wajah Chelsea akan berubah di bawah arahannya? FIFA resmi menjalin kolaborasi perdana dengan TikTok untuk menghadirkan konten langsung dari Piala Dunia musim panas ini. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi tayangan dan pengalaman baru bagi penggemar sepak bola di platform video pendek. Kerjasama ini berpusat pada hub imersif Piala Dunia 2026 di TikTok. Melalui inisiatif tersebut,
Penggemar akan mendapatkan sudut pandang berbeda dari turnamen, termasuk akses di balik layar. Langkah ini menandai pendekatan baru FIFA dalam membagikan momen Piala Dunia. Distribusi konten tidak lagi terbatas pada siaran konvensional, tetapi juga melalui platform digital dengan jangkauan global. AC Milan kembali gagal mengamankan 3 poin penuh saat menjamu Genoa pada pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026. Laga yang digelar di San Siro, Jumat, 9 Januari 2026, dini hari WIB, berakhir dengan skor imbang 1-1. Rossoneri sejatinya tampil dominan sejak awal pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, satu momen krusial di babak pertama justru membuat mereka berada dalam posisi tertinggal. Genoa mampu mencuri keunggulan lewat tendangan Lorenzo Colombo yang memanfaatkan umpan silang dari sisi sayap. Gol tersebut tercipta setelah Colombo lebih cepat bereaksi dibanding Matteo Gabbia di kotak penalti. Milan baru bisa menyelamatkan 1 poin di masa injury time melalui sundulan Rafael Leao. Hasil ini membuat jarak dengan Inter di puncak klasemen semakin melebar dan menambah daftar hasil mengecewakan Rossoneri musim ini. Gelandang Bali United, Mirza Mustafik, mencatatkan namanya dalam buku rekor BRI Super League 2025-2026. Pemain asal Bosnia itu menjadi pencetak gol tercepat musim ini setelah membobol gawang PSM Makassar ketika laga baru berjalan kurang dari 1 menit. Momen bersejarah tersebut terjadi dalam pertandingan pekan lanjutan Super League yang digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Jumat 9 Januari. Berstatus sebagai tim tamu, Bali United langsung tampil agresif sejak peluit awal dibunyikan. Gol cepat Mustafik lahir saat pertandingan bahkan belum genap 1 menit, tepatnya pada detik ke-30. Catatan tersebut membuatnya resmi memegang rekor gol tercepat Super League 2025-2026 hingga saat ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.